Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sausan Afifah dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum KTSP. Yang pertama adalah pengertian kurikulum KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum yang disusun dengan memperhatikan standar kompetensi dan standar isi. Dikembangkan sesuai dengan potensi, tuntunan, dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Dalam KTSP, sekolah memiliki otonomi penuh dalam menentukan kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang kedua adalah tujuan kurikulum KTSP. Secara khusus, tujuan diterapkan KTSP adalah untuk memandirikan dan memperdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga adalah komponen-komponen kurikulum KTSP. Yang pertama, visi dan misi satuan pendidikan. Mengembangkan visi satuan pendidikan dan menyeleksi kekuatan-kekuatan yang relevan dengan kegiatan internal sekolah dan pendidikan. Tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan menyusun program peningkatan umum yang mencakup tujuan, sasaran, dan target yang akan dicapai untuk program jangka pendek maupun jangka panjang. Komponen kurikulum yang ketiga adalah kalender pendidikan. Pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran, mencakup kepermulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Keempat, struktur muatan KTSP, mencakup mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, kenaikan kelas, penjurusan dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan basis keunggulan lokal dan global. Yang kelima, silabus, rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompeten dasar, materi pokok pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan belajar. Yang keempat adalah sistem penilaian kurikulum KTSP. Sistem penilaian dalam KTSP mencakup jenis ujian, bentuk soal, pelaksanaan, pengelolaan, dan laporan hasil ujian. Jenis ujian yang diujikan adalah berbagai tagihan seperti pilihan ganda, benar atau salah, menjodohkan, atau isian tingkat. Selain itu terdapat juga penilaian hasil kerja siswa dan penilaian sikap. Yang kelima adalah kelebihan kurikulum KTSP. Kurikulum KTSP merupakan kurikulum yang diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2006. KTSP memiliki kelebihan antara lain: 1. Otonomi yang desentralisasi. KTSP mendorong otonomi dan desentralisasi dalam menjalankan pendidikan, memungkinkan sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi sekolah dan daerah. 2. Fokus pada keterampilan hidup. KTSP menekankan pada pengembangan keterampilan hidup dan bahasa Inggris sebagai keterampilan hidup. Kelebihan kurikulum KTSP yang ketiga adalah mengembangkan kreativitas dan inovasi. KTSP mendorong sekolah untuk terus meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam melaksanakan program-program pendidikan. 4. Mengembangkan mata pelajaran tertentu. KTSP memungkinkan sekolah untuk mengembangkan mata pelajaran tertentu sesuai dengan kebutuhan dan potensi sekolah. Yang keenam adalah kelemahan kurikulum KTSP. KTSP juga memiliki beberapa kelemahan, seperti 1. Kesulitan dalam penerapan. Penerapan KTSP menghadapi kesulitan dalam beberapa aspek, seperti kualitas guru, keterampilan, dan ide-ide kreatif, serta beban belajar yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak. 2. Pengurangan jam mengajar. Dalam implementasi KTSP, pengurangan jam mengajar pada guru dapat berdampak pada pendapatan guru menjadi perhatian yang perlu diperhatikan. 3. Kesediaan sekolah. Setelah tadi membahas tentang kelemahan kurikulum KTSP, kesediaan sekolah menjadi faktor yang diperhatikan dalam implementasi KTSP.
Yang terakhir adalah kesimpulan. Setelah menyimak beberapa penjelasan di atas tadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah KTSP merupakan kurikulum yang disusun oleh Badan Operasional Sekolah yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi dan standar dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Pengembangan KTSP diserahkan kepada para pelaksana pendidikan, guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan dewan sekolah untuk mengembangkan berbagai kompetensi pendidikan seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada setiap satuan pendidikan di sekolah dan di daerah masing-masing. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya harap kamu bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Semoga berhasil.